Kalau sedang merasakan kesulitan dalam masalah, kalau masalah ingin cepat diringankan oleh Allah, maka bandingkan masalah itu dengan solusi yang pernah dirasakan sebelumnya. Bandingkan persoalan yang sulit itu dengan kesenangan yang sudah dirasakan sebelumnya. Suami istri sedang punya masalah, malam ini punya persoalan, sampai nggak bicara. Coba duduk dulu baik-baik. Ingat masa-masa senang ke belakang. 15 tahun berumah tangga, masa mau dikalahkan dengan masalah di satu malam? Ingat banyak senangnya atau banyak dukanya. Coba timbang-timbang lagi. Mungkin dengan menghadirkan nostalgia kesenangan itu, yang ini akan terasa ringan. Ma, kenapa malam ini kita mesti cemberut? Bukankah kemarin-kemarin kita tertawa? Gara-gara bapak semuanya. Gak apa-apa, Ma. Memang gara-gara papa. Papa terima. Tapi mungkin Allah titipkan keburukan di papa itu karena mama bisa menyempurnakan. Mungkin Allah pilih mama itu adalah mama yang bisa membimbing papa lebih baik. Masya Allah. Oh gitu ya Pak ya. Mama bikin status dulu ya. Jadi kalau semuanya begitu enak rasanya. Tapi memang diucapkan mudah, menjalaninya belum tentu mudah. Nah, jadi kalau kita punya persoalan yang kecil-kecil sekarang, ingat masa lalu. Bu, Pak. Ya maaf di kantor ada masalah. Masalahnya hari itu. Jangan langsung merasa berat. Ada proyek gak selesai dimarahin sama bos. Anda kerja sudah 10 tahun. Dimarahin baru hari itu. Senangnya kan banyak udah 9 tahun. Masa persoalan sehari mengalahkan persoalan 9 tahun yang senang ke belakang? Kan tidak lucu. Anda gagal satu ujian, 9 mata kuliah lulus semua. Masa harus meratapi diri pada yang satu itu? Selesaikan. Mungkin di situ Allah ingin berikan anugerah supaya Anda paham lebih dalam. Mungkin disitulah kepakaran Anda supaya belajar lebih dalam lagi. Diangkat kemudian karena pakar itu, di masalah itu. Jadi kalau Anda sedang merasakan kesulitan, ingat masa-masa lalu saat Allah memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita. Jelas sampai di sini? Wa wajadaka dhallan fahada. Ingat Muhammad, dulu engkau belum pernah punya pengetahuan seperti sekarang. Engkau belum dapat bimbingan dari wahyu seperti sekarang. Ini dhallan di sini jangan sembarangan menerjemahkan ya. Di Al-Qur'an itu ada kalimat serupa tapi maknanya bisa beda. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdub yang tercela. Maghdub yang terhina. Dhallin di situ yang tersesat, tidak mendapatkan petunjuk Allah. Tapi kalau di surah Wadduha itu jangan diartikan tersesat. Bukan tidak mendapatkan petunjuk Allah, artinya yang belum mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu belum turun wahyu kepadamu? Bukankah dulu belum turun ayat-ayat Quran kepadamu yang membuat engkau semakin tenang sekarang? Wajadaka dhallan fahada. Muhammad, dulu kamu belum punya pengetahuan, sekarang dapat ilmu. Dulu kamu belum dapat bimbingan wahyu, sekarang dapat wahyu. Nah ini pun Bu, Pak, penting untuk disadari. Kalau sedang merasakan sulit di satu nikmat, maka ingat nikmat-nikmat yang lainnya. Misal, maaf ya, Ustadz saya diponis oleh dokter. Jantung saya sakit Ustadz. Jantung kan sakit. Tapi kan otak masih sehat. Telinga masih sehat. Lisan masih sehat. Mata masih sehat. Salahnya manusia kadang-kadang mengaitkan penyakit dengan kematian. Teori wafat itu nggak butuh penyakit. Wafat itu kalau ajal tiba langsung wafat. Nggak ada penyakit pun wafat. Banyak orang sehat wafat. Banyak orang sakit bahkan sampai koma belum nyampe titik. Banyak orang sakit di rumah sakit. Tapi yang meninggal bisa yang sehat duluan. Karena kaidah untuk wafat itu bukan penyakit, ajal. Ajal tiba, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Quran surah 7 ayat 34. Ini kesalahan manusia itu kadang begitu. Divonis cancer, stadium 4. Waktunya tinggal sebulan lagi. Nggak akan nyampe kalau belum nyampe. Nggak akan wafat kalau belum wafat. Karena itu, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Kalau kita mendapatkan merasa kurang di satu nikmat,
maka segera evaluasi diri. Barangkali nikmat yang lain lebih banyak yang pernah kita dapatkan. Apakah kita hanya akan jauh dari Allah hanya karena satu yang kita rasakan itu? Sementara Allah berikan banyak kepada kita. Jangan sampai hubungan Anda pun dengan orang. Karena ayat ini punya hablu minan nas, hablu minallah. Hablu minallah vertikal, hablu minan nas horizontal. Jangan sampai Anda punya hubungan dengan orang, sudah bertahun-tahun baik, putus hanya karena satu persoalan yang terjadi di satu hari. Sering terjadi begitu. Anda nggak sadar, bertahun-tahun berteman, bertahun-tahun berkolega, bertahun-tahun bertetangga, di pemerintahan, di jabatan, di harta benda, di macam-macam. Cuman gara-gara satu persoalan lupa dengan kebaikan yang pernah terjadi di masa-masa lalu. Kalau itu terjadi dalam hidup Anda, maka Anda sedang dikuasai oleh setan. Anda sedang jauh dari Allah. Karena ayatnya mengatakan, orang yang dekat dengan Allah tidak akan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan yang tiba seketika, dan dia tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan yang telah terjadi di masa lalu. Lawan dari Allah itu Taugut. Taugut terbesar itu setan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Taugut terbesar setan.